yang mana Allah akan menurunkan bala, namun sebagai tebusannya beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya Allah itu akan melanjutkan wabah ini, seharusnya Allah itu akan menurunkan bala yang lebih besar, namun dengan dipanggilnya Al-Habib Abu Bakar, maka Allah mencabut semuanya, Allah hentikan semuanya. Karena sesungguhnya berpulangnya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni merupakan kesenangan bagi Allah. Allah senang, Allah bahagia dengan berpulangnya beliau, sehingga disitulah penyebab Allah hentikan bala, Allah selamatkan kita semuanya. Salah satu cucu kebanggaan Nabi Muhammad telah berpulang ke rahmat Allah. Tidak ada satupun ulama yang hidup di zaman ini yang mana mereka memungkiri daripada kealiman Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur Al-Adni, nafa'anallahu bi ulumih. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan beliau. Dengan wafatnya beliau maka gelaplah dunia. Al-ulama sirajuz zaman. Ulama, para kiai, para alim, para habaib, mereka adalah cahaya pelita dunia. Sesungguhnya kiamat ini tidak akan pernah terjadi kecuali sudah tidak ada lagi orang yang memiliki ilmunya Rasulullah. Maka tanda besar kiamat yang pertama sudah Allah tampakkan dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda besar hari kiamat telah tiba yang pertama kali dengan wafatnya Rasulullah, dan berikutnya disusul dengan para pewarisnya. Maka zaman demi zaman para pewaris ini akan hilang. Para habaib akan dipanggil oleh Allah. Para kiai, para ulama akan dipanggil oleh Allah. Namun dengan wafatnya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni merupakan adalah tumbal dari rusaknya zaman. Dengan wafatnya Al-Habib Abu Bakar ini merupakan tumbal yang mana Allah akan menurunkan bala, namun sebagai tebusannya beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya Allah itu akan melanjutkan wabah ini, seharusnya Allah itu akan menurunkan bala yang lebih besar, namun dengan dipanggilnya Al-Habib Abu Bakar, maka Allah mencabut semuanya, Allah hentikan semuanya. Karena sesungguhnya berpulangnya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni merupakan kesenangan bagi Allah. Allah senang, Allah bahagia dengan berpulangnya beliau, sehingga disitulah penyebab Allah hentikan bala, Allah selamatkan kita semuanya dari segala musibah malapetaka. Maka sebagai gantinya beliau berpulang ke rahmatullah. Dan ini pun terjadi dengan peristiwa-peristiwa yang lalu. Sebagaimana Al-Imam Al-Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik, beliau Al-Habib Abu Bakar ketika beliau wafat didapati di punggung beliau seperti lubang besar. Di punggung beliau ketika dimandikan itu ada lubang besar. Maka para aulia, para sholihin mengatakan tubuh Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik, kenapa bisa seperti itu? Merupakan tebusan bagi kita semuanya yang melanggar perintah Allah, yang bermaksiat kepada Allah, yang mereka ingkar kepada Allah, sehingga Allah turunkan bala, dan bala tersebut masuk ke dalam tubuh beliau sebagai gantinya, dan beliau pulang daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
Jangan sia-siakan keberadaan mereka para habaib yang masih hidup. Jangan sia-siakan keberadaan mereka para kiai, para masyayikh yang mereka masih menemani kita di alam dunia ini. Jangan sia-siakan mereka. Hadiri majelis taklimnya, hadiri pengajiannya, dimanapun berada, siapapun orangnya. Jangan tebang pilih, jangan pilah-pilih. Mereka para pewaris Rasulullah, para habaib, para kiai yang mereka berdakwah, yang mereka memiliki warisan Rasulullah. Mereka adalah pelita cahaya di dunia ini. Wafatnya mereka merupakan seperti lubang yang ada di kayu yang tidak mungkin bekasnya bisa ditutup kembali, seperti tancapan paku yang ada di kayu yang nggak mungkin bisa kembali lagi. Wafatnya para ulama, para habaib merupakan yatimnya batin kita. Kalau kedua orang tua kita masih hidup, itu kita beruntung. Ketika kedua orang tua kita sudah wafat, merupakan yatim jasad. Tapi yang meninggal para ulama, para habaib, mereka yang wafat merupakan yatimnya iman kita. Iman kita, batin kita menjadi yatim, ditinggalkan orang-orang yang menuntun jalan hidup kita semasa di dunia yang fana ini. Beliau adalah seorang murabbi. Al-Habib Abu Bakar sebelum wafatnya, beliau mengucapkan kepada kita semuanya, berikan hatimu kepadaku, a'tini qalbak, berikan hatimu kepadaku, maka aku akan hantarkan hatimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, dan beliau pun meneruskan ucapannya dengan Syekh akhbar min hadha, apakah ada berita lebih besar dari ini? Apakah ada jaminan yang lebih besar dari ini? Kita hanya memberikan, melabuhkan hati kita kepada beliau, maka beliau yang akan menyampaikan batin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah tugas seorang murabbi. Seorang murabbi yang mereka membimbing kita walaupun tidak ada di samping kita. Mereka yang senantiasa mendoakan kita di luar sepengetahuan kita. Mereka para habaib, seorang murabbi yang di dalam tahajudnya menangis kepada Allah, merintih kepada Allah, memohonkan ampun atas nama kita. Mereka para murabbi yang senantiasa munajat, tawajjuh ilallah, menghadap kepada Allah tanpa meminta balasan, tanpa pamrih, bermunajat kepada Allah, membimbing rohaniah kita agar tetap kita dibimbing melalui doa-doa mereka, melalui munajat mereka, melalui tahajud mereka, sehingga hidup ini penuh dengan kedamaian, hidup ini penuh dengan ketentraman, hidup ini penuh dengan kebahagiaan. Kesemua itu tidak terlepas dari doa para guru-guru kita, doa para habaib kita, doa daripada para kiai kita, yang mereka senantiasa memohon kepada Allah untuk mengampuni kesalahan kita, memohon kepada Allah memaafkan kesalahan kita, memohon kepada Allah untuk kebahagiaan kita, memohon kepada Allah untuk keselamatan kita. Ketika mereka di tengah malam mengadahkan tangan, mengangkat tangannya, berderai air matanya, bukan keluarganya yang disebut, bukan anak-anaknya saja yang disebut,
namun kita, para pengikutnya, para santri-santrinya, didoakan oleh mereka, para habaib, para kiai, para alim, agar kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah dengan tujuan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah.